Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem manajemen karyawan kantor. Nah, sebelum menjelaskan kita akan memperkenalkan kelompok kita dulu. Dimulai dari saya Muhammad Enon Jibril dengan NPM 0651241151 dan dilanjut oleh teman saya. Saya Siti Sarawira Rozak dengan NPM 0651241153. Saya Risila Sudaraja dengan NPM 0651241152. Saya Isanur Fadila dengan NPM 156. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Itami Robin dengan NPM 0651232219. Nah, jadi sini ada latar belakang. Latar belakang ini di era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran menjadi kebutuhan penting, khususnya dalam pengelolaan data karyawan seperti data pribadi, kehadiran, cuti, dan penggajian. Pengelolaan data secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengelola data karyawan secara struktur dan efisien. Nah, di sini ada tujuannya, di mana tujuannya itu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO pada sistem manajemen karyawan. Terus mengembangkan antarmuka grafis menggunakan Flutter berbasis Dart. Terus ada mengintegrasikan logika sistem konsol dengan tampilan Flutter. Dan satu lagi ada meningkatkan kemudahan penggunaan melalui tampilan yang interaktif dan user friendly. Di sini ada ruang lingkup. Yang pertama, pengembangan aplikasi Flutter dari sistem manajemen karyawan berbasis konsol. Yang kedua, implementasi fitur daya karyawan CRUD, absensi, cuti, dan gaji pada antarmuka Flutter. Yang ketiga, integritas logika PBO dengan tampilan aplikasi Flutter. Yang keempat, sistem belum menggunakan database permanen. Terus di sini juga ada manfaat. Yang pertama, mempermudah pengelola data karyawan melalui aplikasi berbasis Flutter. Yang kedua, memberikan pengalaman penerapan Flutter yang terintegritas dengan konsep PBO. Ketiga, meningkatkan pemahaman integritas antara logika program dan antarmuka pengguna. Yang terakhir ada menjadi dasar pengembangan aplikasi manajemen karyawan berbasis mobile dan web. Oke, selanjutnya yaitu ada tema proyek. Proyek ini mengembangkan sistem manajemen karyawan kantor berbasis pemrograman berorientasi objek atau PBO untuk mengelola data karyawan, absensi, cuti, dan gaji secara terstruktur. Sistem dibangun menggunakan bahasa Dart dengan penerapan prinsip OOP dan dikembangkan lebih lanjut menggunakan Flutter sebagai antarmuka grafis agar lebih interaktif dan mudah digunakan. Selanjutnya yaitu ada fitur utama. Sistem manajemen karyawan ini dibangun dengan konsep PBO atau pemrograman berorientasi objek menggunakan kelas person, karyawan, absensi, cuti, dan gaji untuk mengelola data karyawan, kehadiran, cuti, dan gaji secara terintegrasi. Sistem awalnya berjalan pada versi konsol dan dikembangkan menggunakan Flutter dan dengan tampilan dashboard agar lebih interaktif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada konsep PBO yang digunakan. Yang pertama itu ada abstrak yang ditetapkan melalui kelas person sebagai kelas abstrak. Yang kedua ada inheritance digunakan pada kelas karyawan yang menurunkan person. Yang ketiga ada enkapsulasi yaitu diterapkan pada atribut private serta getter dan setter. Yang keempat ada polymorphism ditunjukkan melalui override method pada kelas karyawan. Di sini 4 pilar PBO ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini di pilar PBO-nya yang abstraksinya kelas absensi gaji, statik, gaji karyawan-karyawan, terus final hadir, absensi gaji hadir, karyawan titik ID titik 2 koma, terus final cuti, absensi gaji dikali total cuti dalam kurung karyawan titik ID titik koma 2 lagi. Nah, terus final potongan hari. Nah, nih kalau lebih dari cuti 3 kali, terus 3 tanda seru cuti kurang 3
nol. Terus titik 2 final gaji kotor hadir karyawan gaji per hari, final potongan hari dikali karyawan titik gaji per hari. Terus kita lanjut lagi, final hasil sama dengan gaji kotor kurang potongan. Terus patron hasil 0 tanda seru 0 sama titik 2 hasil titik 2 koma. Kelas karyawan final string ID, jadi finalnya itu ID-nya itu string. Nama, jabatan, juga string, tipe Datanya terus di sini ada gaji per hari, gajinya itu integer tipe datanya. Terus selanjutnya yaitu ada karyawan dis ID, titik ID, terus dis titik nama, dis jabatan, dan dis gaji per hari. Data karyawan tidak berdiri sendiri, difokus rapi dalam kelas karyawan. Akses data lewat objek, bukan variabel sembarangan. Kelas lainnya yaitu ada kelas cuti, final string ID karyawan, dan final integer jumlah hari. Datanya aman, strukturnya jelas, dan itu adalah enkapsulasi. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Kelas ini mewarisi sifat kelas lain. Contohnya itu kelas data extends stateful widget. Terus yang kedua ada kelas dataset extends the state data, yaitu data mewarisi stateful widget. Terus data state itu mewarisi state data. Terus semua page home, cuti page, absen gaji itu turunan dari widget. Terus di sini selanjutnya ada polymorphism. Contohnya ada di override widget build context. Metode build ada di home, data, cuti page, absen gaji, edit karyawan. Terus nama metode sama, tapi tampilan isi fungsi semua beda. Satu metode banyak bentuk. Terus fleksibel. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi Flutter. Sebagai pengembangan lanjutan, sistem manajemen karyawan diimplementasikan menggunakan Flutter sebagai antarmuka pengguna. Penggunaan Flutter memungkinkan pemanfaatan kembali logika PBO berbasis Dart sehingga sistem menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan. Selanjutnya ada fitur aplikasi Flutter. Yang pertama halaman dashboard, itu menampilkan menu utama sistem manajemen karyawan. Yang kedua halaman data karyawan, yaitu digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. Yang ketiga itu halaman absensi dan pengajian, digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan berdasarkan tanggal dan menampilkan riwayat pembayaran dan detail slip gaji karyawan. Terus yang keempat itu halaman pengajuan cuti, digunakan untuk mengajukan dan melihat data cuti karyawan. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram kelasnya. Di sini di diagram kelasnya yang pertama ada kelas person. Dia memiliki atribut nama dengan tipe data string dan memiliki method tampil data. Lalu selanjutnya ada karyawan. Karyawan ini memiliki 3 atribut, yaitu ID karyawan, jabatan, dan gaji per hari. ID karyawan dan jabatan memiliki tipe data string, sedangkan gaji per hari memiliki tipe data double. Di karyawan ini kita memiliki method tampil data, ubah jabatan, dan string get gaji. Lalu selanjutnya ada absensi. Di kelas absensi ini kita memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID absensi, yang kedua ada tanggal, dan yang terakhir ada ID karyawan. Dan ketiga atribut itu memiliki tipe data string. Dan pada kelas absensi ini memiliki method
tampil absensi. Selanjutnya ada kelas cuti. Di kelas cuti ini kita mempunyai 4 atribut ya. Yang pertama ada ID cuti dengan tipe data string, lalu ada ID karyawan tipe data string, lalu jumlah hari dengan tipe data integer, dan yang terakhir ada alasan dengan tipe data string. Di kelas cuti ini kita memiliki 2 metode. Yang pertama ada ajukan cuti, yang kedua ada tampil cuti. Lalu selanjutnya ada kelas gaji. Di kelas gaji ini kita memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID gaji memiliki tipe data string, ID karyawan dengan tipe data string, total gaji dengan tipe data double, dan tanggal bayar dengan tipe data string. Di kelas gaji ini kita memiliki 2 metode, yaitu bayar gaji dan tanggal gaji. Nah, lalu di sini juga ada relasi antar kelasnya ya. Yang pertama tuh person ke karyawan. User mengelola karyawan, lalu dari karyawan ke absensi itu merupakan one to many karena satu karyawan bisa memiliki banyak absensi. Lalu dari karyawan ke cuti one to many juga karena satu karyawan bisa memiliki banyak cuti. Dan yang terakhir ada karyawan ke gaji one to many juga karena satu karyawan bisa punya banyak data gaji. Yang kedua ada diagram UML. Di diagram UML ini use case utama yang bisa dilakukan user yaitu kelola data karyawan. Di kelola data karyawan ini mempunyai sub-proses, yaitu CRUD-nya, tambah karyawan, lihat karyawan, update karyawan, dan hapus karyawan. Lalu di update karyawan itu kita bisa mengubah jabatannya. Setelah itu dilihat karyawan atau ditambah data karyawan, kita bisa menampilkan data karyawannya. Di sini ada bacaan input. Input itu artinya setiap proses kelola data karyawan pasti melibatkan proses-proses itu. Yang kedua ada input absensi. Input absensi ini memiliki satu include, yaitu tampil absensi. Setelah itu yang ketiga ada pengajuan cuti. Di pengajuan cuti ini bisa menampilkan cuti dan mengajukan cuti. Dan dihitung dan tambah gaji, kita bisa membayar gajinya. Lalu yang terakhir ada slip data gaji. Di situ bisa menampilkan gajinya. Di riwayat slip gaji ini tuh cocok dengan tampilan hasil gaji di halaman absensi dan penggajian. Kesimpulannya, sistem manajemen karyawan kantor berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO secara terstruktur menggunakan bahasa Dart. Sistem dikembangkan dari versi konsol ke antarmuka grafis berbasis Flutter untuk meningkatkan tampilan dan kemudahan penggunaan. Penerapan prinsip OOP menghasilkan sistem yang modular dan fleksibel, serta berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan database dan fitur tambahan. Jadi pada proyek kita kali ini tuh awalnya hanya menggunakan Dart saja, dan kita kembangkan dengan menggunakan Flutter. Jadi untuk si pilar-pilar PBO dan untuk database-nya itu kita menggunakan Dart, dan kita kembangkan lagi untuk tampilannya menggunakan bahasa pemrograman Flutter. Oke, baik, selanjutnya kita akan memperlihatkan hasil proyek kita. Di sini kami membuat aplikasi sistem manajemen karyawan kantor. Ini saat kita pertama kali membuka websitenya akan muncul halaman seperti ini. Langsung ke halaman dashboardnya. Ini yang atas menunjukkan kalau kita sekarang lagi di halaman utama atau dashboard. Lalu di sini ada card informasi singkat karyawan, lalu di bawahnya ada card data karyawan, lihat dan kelola data karyawan. Lalu di sini ada card untuk absensi dan penggajian, dan yang di sini ada card untuk pengajuan cuti.
Pertama-tama kita bakal ke fungsi yang pertama, yaitu data karyawan. Di sini tempat kita menyimpan CRUD-nya. Langsung bisa menginput karyawan. Di sini kita disuruh untuk menginput nama karyawannya. Misal Richard. Di sini kita bisa memilih jabatannya, yang dimana jika kita misalnya mengganti jabatan atau memilih jabatan, maka gajinya pun akan berubah. Tadi staff 100.000, supervisor 150.000, jika manajer 200.000. Di sini kita menjadi manajer saja, lalu simpan. Dan datanya akan muncul di bawah sini di daftar karyawan, dan akan ada alert seperti tadi. Lalu di sini kita bisa mengedit juga jika datanya salah. Misalnya jabatannya berganti menjadi supervisor, otomatis gaji per harinya juga akan menjadi 150.000. Di sini kita bisa mengedit seluruh data. Jadi bukan hanya beberapa data saja, tapi semua data. Di sini juga bisa mengubah nama. Misalnya nih, simpan. Maka data karyawannya akan teredit seperti ini. Lalu kita akan ke fungsi aplikasi atau website berikutnya, yaitu di absensi dan penggajian. Nah, jika kita mengklik tombol hadir ini, maka jumlah hadir di sini dan jumlah gajinya otomatis akan terubah. Jadi ini tuh absensi sekaligus jumlah gaji. Jika kita klik hadir di sini, maka akan bertambah 1 hari dan gajinya pun akan ditambah untuk gaji sehari, yaitu 150.000 untuk supervisor. Misalnya kita di sini hadir 4 hari. Nah, gajinya maka akan menjadi 450.000. Lalu kita ke fungsi berikutnya, kita ke pengajuan cuti. Nah, di sini tuh bisa memilih karyawan. Tadi kan kita udah menginput data karyawan Aicani. Jika kita tadi menginputnya 2 karyawan atau 3, maka semuanya akan muncul di sini. Kita pilih Aicani. Nah, jumlah cutinya itu jika kita hanya 1 hari atau pokoknya 1 sampai 3 hari cuti, nggak akan dipotong gajinya. Jika kita lebih dari 1 hari cutinya, jika kita lebih dari 3 hari cutinya, baru gajinya bakal dipotong. Itu kan cuti. Nah, nanti data yang kita input akan muncul di riwayat cuti. Jumlah cutinya 1 hari. Maka data di sini tetap 450.000 ya. Karena si cutinya itu tuh cuma 1 hari. Kecuali kalau cutinya kita lebih dari 3 hari. 4 hari misalnya. 3 hari. Nah, kan tadi udah si HCN ini tuh udah mengajukan cuti 1 hari, ditambah 3 hari jadi 4 hari. Maka si gajinya itu tuh akan berkurang 1 hari. Nah, menjadi 300.000. Lalu jika kita menghapus data cuti di sini, otomatis gajinya pun akan kembali seperti awal. Karena tidak jadi cuti, yaitu 450.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.